sahabat bermartabat. Pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai materi pembuatan soal ujian madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Tentunya ada beberapa perubahan di ujian madrasah kali ini, mengingat di masa sekarang ini masih adanya pandemi corona yang belum kunjung hilang dari Indonesia, tapi mudah-mudahan kita sama-sama berdoa agar kondisi tersebut bisa normal kembali. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan melihat ya. Jadi dalam penyusunan soal ujian madrasah ini kita mengacu kepada aturan yang pertama, yaitu keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 781 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyusunan soal HOTS ya, Hinger Order Thinking. Serta yang kedua, kita harus mengikuti keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 752 tahun 2021 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah cara atau bagaimana kita membuat soal HOT. Yang pertama adalah menganalisis KD yang dapat dibuatkan soal HOT. Nah, jadi yang pertama kita harus menganalisis KD ya. Terus yang kedua menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga memilih stimulus yang menarik dan kontekstual, menulis butir pertanyaan pada kartu soal sesuai dengan kisi-kisi soal. Butir-butir pertanyaan ditulis agar sesuai dengan kaidah penulisan butir soal. Yang kelima, membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Jadi Bapak Ibu, ada 5 ya yang harus kita patuhi dalam menyusun soal ujian madrasah. Ciri-ciri soal HOTS. Ya, ciri-ciri soal HOTS itu ada 5. Yang pertama, transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, menelaah ide dan informasi secara kritis. Persepsi mengenai soal Hinger Order Thinking Skill atau soal HOTS bukanlah soal yang pasti lebih sukar. Ya, sebagai contoh, ini ya, ini pelajaran IPA. Eubacteria yang dapat menghasilkan zat racun pada makanan kemasan dalam kaleng adalah, ini ada jawabannya ya, Pseudomonas sp. Nah, ini kata-kata seperti ini ya. Saya juga membacanya agak susah. Ini memerlukan hafalan dan itu akan lebih lupa ya. Ini soal yang bukan soal HOTS. Rambu-rambu penyusunan soal HOTS ya. Soal yang disusun harus mengukur kompetensi yang akan diukur. Yang kedua, kontekstual. Ya, berfungsikan stimulus. Itu wajib. Hinger bukanlah has. Ya, menulis soal order berpikir lebih tinggi bukan level tertinggi. Trik menyusun soal HOTS. Gunakan konteks dunia nyata. Contoh soal A3 nih ya. Seorang peneliti menetapkan tingkat signifikan 0,05. Berapakah nilai uji signifikan yang dapat diterima untuk menolak hipotesis penelitian? Terus yang soal A4 ini, seorang peneliti membandingkan berat badan dua kelompok untuk meneliti efektivitas obat pelangsing. Peneliti tersebut menetapkan taraf signifikan 0,05. Hasil uji signifikasi memperoleh nilai 0,017. Apakah yang dapat disimulasikan oleh peneliti tersebut? Berikan pertanyaan yang terkait analisis visual. Nah, ini soal IPA juga ya. Nah, soal nomor 1, apakah peran burung elang dalam satu rantai makanan? Ini bukan soal HOTS ini Bapak Ibu ya. Tapi yang soal HOTS itu adalah yang 2. Seorang ilmuwan, nah ini ada stimulusnya ya Bapak Ibu ya, berhasil menemukan pestisida ampuh pembasmi ulat sehingga jumlah ulat menurun dengan drastis. Apakah yang akan terjadi kepada elang? Nah, ini yang B1 ini bukan soal HOTS, tapi yang B2 ini adalah soal HOTS. Tanyakan alasan dari jawaban yang diberikan. Abad ke-21 adalah abad digital dan abad informasi. Arus informasi yang begitu deras berdampak negatif terhadap disintegrasi bangsa. Misalnya kejadian SARA di suatu sekolah yang belum terverifikasi keberadaannya.
diunggah seorang pelajar di media sosial, berita tersebut akan cepat tersebar ke masyarakat luas sehingga memicu konflik antar kelompok. Oleh karena itu, pembatasan penggunaan media sosial harus diterapkan kepada semua pelajar. Setujukah kamu dengan pertanyaan tersebut? Jelaskan alasanmu. Jadi tanyakan alasan dari jawaban yang diberikan kalau dalam bentuk soal uraian. Yang keempat yaitu soal pilihan ganda dan soal objektif dapat mengukur Hodge. Soal studi bisa gempa bumi misalnya ini. Sebuah film dokumenter menayangkan perihal gempa bumi dan seberapa sering gempa bumi terjadi. Film itu mencakup diskusi tentang keterkiraan gempa bumi. Seorang ahli geologi menyatakan dalam 20 tahun ke depan peluang bahwa sebuah gempa bumi akan dijadikan di kota Z adalah 2/3. Manakah di bawah ini yang paling mencerminkan maksud pernyataan ahli geologi tersebut? Nah, ini juga soal Hodge Bapak Ibu ya, berupa soal pilihan langkah-langkah penyusunan soal nanya yang penting. Untuk menulis butir soal Hodge, penulis soal dituntut untuk dapat menentukan perilaku yang hendak diukur dan merumuskan materi yang akan dijadikan dasar pertanyaan stimulus dalam konteks tertentu sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Selain itu, uraian materi yang akan ditanyakan yang menuntut penalaran tinggi tidak selalu tersedia di dalam buku pelajaran. Oleh karena itu, dalam penulisan soal Hodge dibutuhkan penguasaan materi ajar, keterampilan dalam menulis soal atau konstruksi soal, dan kreativitas guru dalam memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar satuan pendidikan. Berikut dipaparkan langkah-langkah penyusunan soal Hodge. Menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal. Terlebih dahulu, guru memilih KD yang dapat dibuatkan soal-soal Hodge. Dari mana KD itu didapat? Yaitu tentunya dari silabus yang dipakai oleh kita dalam mengajar. Tidak semua KD dapat dibuatkan model-model soal Hodge. Nah, ingat Bapak Ibu ya, jadi tidak semua KD. Kita pilih KD yang memang bisa dibuatkan soal Hodge. Guru-guru secara mandiri atau melalui forum MGMP dapat melakukan analisis terhadap KD yang dapat dibuatkan soal-soal Hodge. Jadi yang pertama harus digarisbawahi Bapak Ibu, menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal Hodge. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi penulisan soal Hodge bertujuan untuk membantu para guru dalam menulis butir soal Hodge. Secara umum, kisi-kisi tersebut diperlukan untuk memandu guru dalam A. Memilih KD yang dapat dibuat soal-soal Hodge, B. Memilih materi pokok yang terkait dengan KD yang akan diuji, C. Merumuskan indikator soal, dan D. Menentukan level kognitif. Nah, untuk membicarakan level kognitif, afektif, psikomotor ini ada di pembahasan taksonomi Bloom ya. Ketika memilih stimulus yang menarik dan kontekstual, stimulus yang digunakan hendaknya menarik, artinya mendorong peserta didik untuk membaca stimulus. Stimulus yang menarik umumnya belum pernah dibaca oleh peserta didik, sedangkan stimulus kontekstual berarti stimulus yang sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Menarik, mendorong peserta didik untuk membaca. Dalam konteks ujian sekolah, guru dapat memilih stimulus dari lingkungan sekolah atau daerah setempat. Nah, jadi Bapak Ibu ya, sebenarnya soal itu ciri yang paling sangat menonjol adalah di stimulusnya Bapak Ibu ya. Perlu diingat oleh Bapak Ibu ya, bahwa soal Hodge ini bukan barang baru Bapak Ibu ya. Hanya saja ada satuan pendidikan yang mungkin tidak menggunakan atau tidak mengajarkan soal-soal yang Hodge. Yang keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Jadi soal itu ditulis, yaitu ada butir-butir soal nanti akan dituangkan dalam kartu soal ya. Butir-butir pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir soal Hodge. Kaidah penulisan butir soal Hodge agar agak berbeda dengan kaidah penulisan butir soal pada umumnya. Perbedaannya terletak pada aspek materi, sedangkan pada aspek konstruksi dan bahasa relatif sama. Setiap butir soal ditulis pada kartu soal sesuai format terlampir. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan format kartu soal ini. 5. Membuat pedoman persekoran, rubrik atau kunci jawaban. Jadi Bapak Ibu, kita tidak hanya membuat soalnya saja, tapi kita harus membuat pedoman persekoran. Jadi boleh jadi antara soal satu dengan yang lainnya itu skornya tidak sama Bapak Ibu, tergantung tingkat baca 1, baca 2, baca 3 ya, atau pemahaman atau analisis. Setiap butir soal Hodge yang ditulis hendaknya dilengkapi dengan pedoman pencokoran atau kunci jawaban. Pedoman pencokoran dibuat untuk bentuk soal uraian, sedangkan kunci jawaban dibuat untuk bentuk soal pilihan ganda. Pilihan ganda kompleks benar, salah, iya, tidak, dan isian singkat.
Peran soal HOT dalam penilaian, mempersiapkan kompetensi peserta didik menyongsong abad ke-21, memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah, meningkatkan motivasi belajar peserta didik, meningkatkan mutu penilaian. Itu Bapak ya. Implementasi penyusunan soal-soal HOT. Penyusunan soal HOT di tingkat satuan pendidikan dapat diimplementasikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut. Nah, ini penting nih ya. Sama untuk Bapak Kepala Sekolah. Kepala Sekolah memberikan arahan teknis kepada guru-guru MGMP atau MGMP sekolah tentang strategi penyusunan soal HOT yang mencakup menganalisis KD, ya, menyusun kisi-kisi, menulis butir soal, membuat pedoman penilaian, menelaah dan memperbaiki butir soal, menggunakan beberapa soal HOT dalam penilaian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada. Wassalamualaikum.